lambang Kerajaan Banjar atau Banjarmasin. Wilayah Kesultanan Banjarmasin ini pada abad ke-19 meliputi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Sekarang pusatnya berada di Martapura. Kesultanan ini memiliki posisi yang strategis dalam kegiatan perdagangan dunia. Hal ini karena kekayaan tanah Banjar. Kondisi ini membuat Belanda berambisi untuk menguasai Banjarmasin. Perang ini juga disebabkan oleh dilarangnya surat wasiat Kerajaan Banjar untuk tahta raja selanjutnya. Konflik bermula ketika Belanda yang sudah mendapatkan hak monopoli perdagangan di Kalimantan Timur mulai ikut campur dalam urusan kesultanan, membuat gundah hati rakyat. Konflik ini memuncak saat Sultan Adam telah wafat dan Belanda memaksa agar Pangeran Tamjidillah meneruskan tahta. Sedangkan rakyat memilih Pangeran Hidayatullah sebagai penerus tahta. Tamjidillah Hidayatullah, kemarilah. Ayah sudah tua, umur ayah tidak akan lama lagi. Ayah ingin memberikan tahta ayah kepada kalian. Iya ya. Hal yang ditakutkan pun terjadi, yaitu wafatnya Sultan Adam setelah memberi wasiat terakhirnya. Berita wafatnya Sultan Adam pun sampai ke telinga orang-orang Belanda. Mereka pun mulai mencari cara untuk mengambil alih Kesultanan Banjar. Aku ingin meminta pendapat kalian bagaimana cara kita menguasai dan memanfaatkan kesultanan ini. Bagaimana kalau kita menghasut kesultanan ini? Ide yang bagus. Saya tahu pangeran mana yang dapat kita manfaatkan. Ia adalah pangeran. Pihak Belanda pun mulai mendekati dan menghasut Pangeran Tamjidillah. Salam Sultan Pangeran Tamjidillah. Salam apa maksud kalian datang kemari? Kami tidak memiliki maksud tertentu, hanya saja kami membawa sebuah penawaran yang berkaitan dengan masalah pangeran saat ini. Apa itu? Kami mengetahui bahwa pangeran tidak menjadi pewaris tahta selanjutnya. Bagaimana kalian tahu itu? Pangeran tidak perlu tahu, yang paling penting penawaran ini tidak akan membuat pangeran besar. Penawaran apa itu? Penawaran ini tidak akan membuat pangeran besar. Jika pangeran membuat penawaran ini, silakan saja. Penawaran ini adalah kami akan membantu pangeran menjadi pewaris tahta selanjutnya. Bagaimana bisa? Pangeran menerimanya atau tidak? Bagaimana? Pangeran setuju dengan penawaran saya? Saya setuju. Setelah itu, rakyat pun dikumpulkan untuk mengumumkan perihal penobatan Sultan sepeninggalan Sultan Adam. Wahai rakyatku, ayahanda kami telah tiada. Maka gelarnya akan diberikan kepada saya. Apakah kalian setuju? Hidup Pangeran Hidayatullah! Hidup Pangeran Hidayatullah! Hidup Pangeran Hidayatullah! Saya tidak setuju. Saya lebih setuju jika pangeran Tamjidillah menjadi pewaris tahta selanjutnya. Kami tidak setuju. Mengapa kalian mengatur kami? Siapa pantas untuk kerajaan ini? Kalian kan orang asing. Benar atau tidak? Benar. Rakyat pun mulai angkat bicara kepada Pangeran Antasari mengenai Pangeran Tamjidillah yang bersepakat dengan Belanda serta perlakuan yang mereka dapatkan dari orang-orang Belanda. Setelah mendengar keluhan dari rakyat, Pangeran Antasari langsung menyampaikan kepada Pangeran Hidayatullah. Setelah Pangeran Hidayatullah mengetahui hal tersebut, mereka pun memutuskan untuk menemui Pangeran Tamjidillah. Mereka pun langsung berangkat untuk menemui Pangeran Tamjidillah yang kebetulan juga memiliki niat untuk menemui Pangeran Hidayatullah untuk menyelesaikan urusan mereka. Sultan
Adam wafat pada tahun 1850. Dalam surat wasiatnya, Sultan Adam mendidik cucunya yang bernama Pangeran Hidayatullah. Tetapi Belanda mencalonkan cucunya yang lain bernama Pangeran Tamjidillah. Rakyat dan para petinggi kerajaan tidak setuju. Karena itu tidak sesuai dengan surat wasiat Sultan Adam. Serta mereka percaya jikalau mereka melanggar wasiat, maka akan terkena hukuman. Selain itu, Belanda terlalu ikut campur dalam pergantian tahta. Di sisi lain, Lehman, Antasari, mendekatlah kemari. Iya, Yang Mulia. Lehman, ini tumbak Kalibelah dan keris singkir. Ikam jaga baik-baik. Ampun beri ampun Yang Mulia. Tidak berlebihkah ulun diberi kami dua pusaka kerajaan ini? Ikam ni urang, nah aku anggap baik. Dua ukuran para rakyat. Maka pantas betul Ikam memegang kedua pusaka ini. Makasih Yang Mulia. Ulun jaga. Dan engkau Antasari, aku Mangku Bumi Kerajaan Banjar menugaskan engkau untuk mengepalai pasukan yang ada di Riam Kanan, Riam Kiwa, dan Kerang Intan. Jua pada hari ini aku memberi gelar Ikam Adipati Nagara. Terima kasih Yang Mulia. setelahnya Pangeran Hidayatullah mengasihkan diri ke Cianjur karena prahara yang dibuat oleh Tamjidullah, yaitu Tamjidullah memerintahkan anak buahnya untuk membuat rumor yang sehingga Sultan Hidayatullah tertipu. Maka dari itu Sultan Hidayatullah pergi ke Cianjur untuk menghindari ancaman yang datang. Saking sangitnya orang Belanda dengan orang Banjar, mereka berkata seperti Dasesti Pudebina yang simpati karakteristik. Kamu tahu artinya? Orang Banjar itu menyebalkan. Mereka tidak pernah mau diajak bekerja sama dengan orang Belanda. Itulah Belanda, saking sangitnya mereka dengan kita ini. Saya juga mendengar kabar tersebut. Tapi yang jadi tatapunan orang sekampung. Kenapa Pangeran Hidayatullah harus ke Cianjur? Padahal semestinya Pangeran Hidayatullah yang memimpin perjuangan rakyat Banjar. Menurut Nyawalu, kayak apa? Dia itu sebenarnya tidak hendak meninggalkan Banjar. Dia itu dibubuli, dijebak Tamjidullah yang telah bersekongkol dengan Belanda. Apa hubungannya dengan kabar Cianjur? Tamjidullah membuat rumor palsu bahwa Pangeran Hidayatullah telah membunuh salah satu anggota prajurit Belanda. Maka dari itu ia mengasihkan diri ke Cianjur agar Banjar tetap aman dan bebas dari ancaman Belanda. Jadi begitu, aku jadi ingat nasihat Pangeran Antasari. Jikalau kalian bertemu dengan kaum Belanda, 7 turunan kalian tidak akan disapa oleh beliau. Makanya kita tidak boleh berkawanan dengan kaum Belanda. Jujur tidak? Ya, ujung. Sejak Belanda memperoleh hak monopoli dagang di Kesultanan Banjar, tak berhenti di sana, Belanda pun mulai ikut campur dalam urusan kerajaan. Ditambah Belanda juga mengambil sumber daya alam yang dimiliki kerajaan Banjar untuk kepentingan negaranya sendiri. Setelah tahu berita itu, Pangeran Antasari tidak tinggal diam. Dengan keyakinan penuh, ia mengajak pasukannya untuk menyerang markas Belanda yang berada di Dengarkan kalian semua, kita harus menjaga kampung kita, kita harus menjaga benua kita. Insya Allah kemenangan akan menjadi milik kita. Hari kedua, kita pergi ke Kemung. Setelah itu, kita pergi ke Palangan. Karena apa? Karena kekayaan batu bara kita direbut oleh Belanda. Kita harus merampasnya kembali. Haram menyerang wajah sampai kaputing. Haram menyerang wajah sampai kaputing. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita akan melakukan penyerangan ini secara matang. Gunakanlah taktik penyerangan ini. Martapura, Riam Kanan, Riam Kiwa, Ulun akan mengatasinya. Kamu dan Lehman akan mengatasi bagian barat. Lewatilah hutan-hutan tersebut. Sergaplah mereka melalui rawa-rawa tersebut. Insya Allah, kemenangan akan menjadi milik kita. Kita
Kita usir Belanda dari muka bumi. Assalamualaikum Pangeran. Waalaikumsalam. Maaf Pangeran, ulun terlambat. Kami siap menyerang Belanda. Walaupun kami kurus, kami tahan pijakan. Tidak apa kalian terlambat. Kalian akan mengikuti arahan dari Lehman. Lehman akan mengatasi bagian barat. Kita akan menyerang Belanda pada subuh ini. Kita hancurkan markas Belanda. Insya Allah, kemenangan akan menjadi milik kita. Kanda Lehman, Ada apa? Haji Isa lawan Makaram, lalu kita perakirakan dua. Jujur itu mereka berdua bilang kali ini. Ikam nih orang yang tidak pernah mau bergabung dengan Belanda. Apa untungnya aku nih tak perlu kekayaan, dan kau Haji tak malu kau dengan gelar hajimu itu? Jangan banyak bicara, lawan kami. Bilang pada kami, jangan macam-macam kalau tak mau kuinjak. Hari yang sama, tepat pada tanggal 29 April 1859, yang dipimpin langsung oleh Pangeran Antasari dengan slogan "Haram menyerah, wajah sampai kaku". Haram menyerah, wajah sampai kaputi. Haram menyerah, wajah sampai kaputi. Serang! Pangeran Antasari tumbang. Peperangan pun terjadi dengan sengit, namun pada akhirnya pasukan Pangeran Antasari dipukul mundur oleh pasukan Belanda. Setelah pertarungan pasukan Pangeran Antasari dan Belanda masih berusaha menguasai Banjar dengan berusaha menyerang dan menangkap Pangeran Antasari. Serangannya berhasil, akan tetapi penangkapannya selalu gagal. Setelah Pangeran Antasari wafat, perjuangannya diteruskan oleh Sultan Muhammad Seman. Perjuangan berlanjut hingga Sultan Muhammad Seman gugur pada 1905 dan Banjar